ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Terima kasih seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai dan banggakan. Setelah penetapan saya sebagai tersangka oleh KPK, maka sikap dari PD Perjuangan adalah menghormati keputusan dari KPK. Kami adalah warga negara yang taat hukum. PD Perjuangan adalah partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Sejak awal ketika saya mengkritisi bagaimana demokrasi harus ditegakkan, bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri, bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan. Saya sudah memahami berbagai resiko yang akan saya hadapi. Maka sebagai murid Bung Karno, saya mengikuti apa yang tertulis di dalam buku Cindy Adams ini. Inilah kitab perjuangan saya. Dan seluruh kader-kader PD Perjuangan sekarang memasuki tahap bab 9. Di mana Bung Karno ketika mendirikan PNI, prinsip yang dipegang adalah non-cooperation. Demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya, maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Itulah nilai-nilai yang diperjuangkan oleh seluruh kader PD Perjuangan. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Karena itulah nilai-nilai yang kami perjuangkan. Nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai kedaulatan rakyat, dan bagaimana membangun supremasi hukum.
hukum yang berkeadilan. Untuk itu, kami tidak akan pernah menyerah. Baik mau digunakan suatu proses intimidasi secara formal maupun dengan cara-cara di luar formal sekalipun, kami sudah menyiapkan risiko-risiko terburuk. Karena sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno, masuk penjara adalah bagian dari pengorbanan cita-cita. Untuk itu, jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Kita jaga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita jaga marwah dari Ketua Umum PD Perjuangan dari berbagai upaya-upaya yang ingin merongrong marwah dan kewibawaan partai hanya karena ambisi kekuasaan. Kita adalah partai yang sah. Karena itulah, sebagaimana kata para kader PNI ketika menghadapi hukuman gantung di Ciamis, hanya gara-gara memegikkan salam merdeka, merdeka, merdeka pada masa Belanda, maka mereka menuju tiang gantungan dengan mulut tersenyum dan kepala tegak. Mari, demi perjuangan terhadap cita-cita, demi nilai-nilai yang kita perjuangkan, risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka! Media DPP PD Perjuangan 24 Desember 2024. Politisasi hukum dan peminadaan yang dipaksakan terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan. 1. Status tersangka ini hanya membuktikan informasi yang beredar lama bahwa Sekjen DPP PD Perjuangan akan segera dijadikan tersangka. Hal ini juga sudah pernah disampaikan Sekjen DPP PD Perjuangan dalam podcast Akbar Faisal beberapa waktu yang lalu. Kedua, kalau kita cermati lagi, pemanggilan Sekjen DPP PD Perjuangan ini dimulai ketika beliau bersuara kritis terkait kontroversi di Mahkamah Konstitusi tahun 2023 akhir. Kemudian sempat terhenti, lalu muncul lagi saat selesai pemilu, hilang lagi. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Beberapa indikasi yang dapat dilihat antara lain, pertama, adanya upaya pembentukan opini publik yang terus-menerus mengangkat isu Harun Masiku, baik melalui aksi-aksi demo di KPK maupun narasi sistematis di media sosial yang patut dicurigai dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan. Kedua, adanya upaya pembunuhan karakter terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan melalui framing dan narasi yang menyerang pribadi. Ketiga, pembocoran surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP yang bersifat rahasia kepada media massa publik sebelum surat tersebut diterima yang bersangkutan. Kami menduga ini adalah upaya cipta kondisi untuk mendapatkan simpati publik. Semua dapat dilihat dan dinilai oleh publik. Ketiga, kasus suap Harun Masiku telah bersifat ingkrah atau disebut berkekuatan hukum tetap, dan para terdakwa bahkan sudah menyelesaikan masa hukuman. Seluruh proses persidangan mulai dari pengadilan tipikor hingga kasasi tidak ada satupun bukti yang mengkaitkan Sekjen DPP PD Perjuangan dengan kasus suap Wahyu Setiawan. Keempat,
kami menduga adanya upaya pemidanaan yang dipaksakan, kriminalisasi, mengingat KPK tidak menyebutkan adanya bukti-bukti baru dari pemeriksaan lanjutan yang dilakukan sepanjang 2024. 5. Dugaan kami pengenaan pasal obstruction of justice hanya formalitas teknik hukum saja. Alasan sesungguhnya dari menjadikan Sekjen DPP PD Perjuangan sebagai tersangka adalah motif politik. Terutama karena Sekjen DPP PD Perjuangan tegas menyatakan sikap-sikap politik partai menentang upaya-upaya yang merusak demokrasi, konstitusi, juga terhadap cawe-cawe penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power di penghujung kekuasaan mantan Presiden Joko Widodo. Bahkan sikap tegas ini baru terjadi minggu lalu ketika partai mengambil sikap yang tegas dengan memecat 3 kader yang dinilai telah merusak demokrasi dan konstitusi. 6. Politisasi hukum terhadap Sekjen DPP PD Perjuangan ini juga diperparah dengan bocornya SPDP kepada media massa yang seharusnya bersifat rahasia, yang harusnya hanya diberikan kepada pihak terkait. 7. PD Perjuangan dan Sekjen DPP PD Perjuangan telah dan akan selalu mentaati proses hukum dan bersifat kooperatif. 8. PDI Perjuangan lahir dari cita-cita besar membawa republik ini berjalan di atas rel demokrasi dengan prinsip negara hukum yang adil dan transparan. Yang terjadi saat ini adalah politisasi hukum. 9. Penetapan Sekjen DPP PD Perjuangan ini mengkonfirmasi keterangan Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri pada tanggal 12 Desember 2024 bahwa PD Perjuangan akan diaut-aut atau diacak-acak menjelang Kongres ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini hal yang barangkali ditunggu oleh sebagian orang, yaitu pemecatan Joko Widodo dan keluarganya dari PDIP. Walaupun ibarat lagu yang pernah dinyanyikan Maudy Ayunda, cinta datang terlambat. Ini pemecatan datang terlambat ya. Seharusnya kan pemecatan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari ketika Jokowi jelas-jelas tidak mengendorse pasangan Ganjar Mahfud yang dinominasikan oleh PDIP. Dan juga seharusnya ketika Bobi Nasution ternyata sudah pindah ke Gerindra sebelum dipecat. Dan juga ketika Gibran akhirnya mendampingi Prabowo Subianto, sang fufu fafa ini sebagai wakil presiden. Itu more than enough alasan untuk memecat mereka sebagaimana PDIP lakukan terhadap Budiman Sujatmiko dan Marwarar Sirait ya. Ketika mereka melipir ke Prabowo, mereka langsung dipecat ya. Tetapi rupanya butuh waktu ya, negosiasi politik karena PDIP pun masih mendapatkan manfaat dari pemerintahan Presiden Jokowi, yaitu menteri-menteri PDIP masih dipakai dan Bu Mega sendiri itu masih menduduki 2 jabatan sebagai BRIN ya, Ketua Dewan Pengarah BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan sebelumnya adalah Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Jadi begitu Sobat Era sekalian ya soalnya.
Jadi karena soalnya adalah poco-poco juga PDIP baru sekarang rupanya. Nah kalau sekarang udah beda ya, PDIP Jokowi sudah tidak lagi berkuasa dan PDIP masih memperlihatkan upaya main mata dengan pemerintahan Prabowo Subianto. Jadi kalau seandainya nanti Jokowi disingkirkan, PDIP masuk ke pemerintahan, maka resmi pemerintahan ini tanpa oposisi. Jadi oposisinya di luar sistem semua ya, bukan pemilik kursi di DPR. Ya, that's politik, itulah politik ya. Makanya walaupun apapun ya kita harus kritis dan independen ya. Jangan cepat-cepat menyatakan bahwa wah kita mendukung partai A, partai B, partai C. Saya pendukung PKS, tetapi ketika PKS berkhianat terhadap jalan lurus amar ma'ruf nahi mungkar, maka saya tidak akan mendukungnya. Tetapi belum tentu kemudian pindah ke partai lain ya. Karena partai lain harus menunjukkan komitmen yang lebih kuat dibandingkan partai PKS misalnya kalau kita bicara tentang melawan kezaliman. Karena PKS sudah terbukti menjadi oposan pemerintahan Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun ya. Saya katakan hampir 10 tahun karena mereka gabung sama Kim Plus di saat-saat terakhir. Tetapi PDIP baru 1 tahun belakangan beroposisi, itu pun yang kafah belum ada. Yang kafah terhadap pemerintahan belum ada karena tidak jelas posisi PDIP menurut saya sampai saat ini apakah beroposisi atau tidak. Memang dalam fenomena Kim Plus PDIP sendirian ditambah Hanura yang tidak mungkin bergabung sama Prabowo menghadapi koalisi atau grand coalition dari pemerintahan Presiden Prabowo dan Jokowi dan mantan Presiden Jokowi, tetapi itu tidak menjadi ukuran bahwa PDIP konsisten akan berada di luar sistem pemerintahan. Kita lihat ya, yang jelas kalau pakai sayapnya Puan Maharani ya Puan Maharani sayap yang ingin bermesraan dengan Prabowo, tapi kalau pakai sayap Megawati sayap yang wait and see ya, tunggu dan lihat. Bukan dia sudah memilih tapi sayap yang tunggu dan lihat ya. Begitu saudara sekalian, biar kita sebagai civil society tidak lekas kecewa ya, tidak cepat-cepat memilih dan akhirnya kecewa ya. Oke, saudara sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Yaitu ada yang kemudian mewacanakan setelah Jokowi dipecat, siapa tokoh sentral yang barangkali bisa dijagokan Jokowi ke depan? PDIP ke depan. Dan kemudian orang menyebutnya namanya adalah Anies Rashid Baswedan. Coba kita bacakan ya. Saya ingin siapa yang mengemukakan ini dan nanti kita akan lihat penilaian masyarakat baik melalui komentar Sobat Era sekalian maupun melalui polling yang saya sudah buat. 2 polling sekaligus yang saya buat, silakan diisi Sobat Era sekalian. Polling pertama adalah apakah Anda setuju bila Anies gabung PDIP? Sementara ini 1 kilo atau 1000 yang voting mengatakan setuju 26% saja, tidak setuju 74%. Kemudian yang kedua, kalau Anies gabung dengan PDIP, apakah Anda akan menjadi pemilih PDIP? Ini menarik, 1.600 yang voting, ya jadi pemilih PDIP 51%, tidak jadi pemilih PDIP 49%, jadi tipis. Tapi bukan berarti faktor Anies tidak besar di sini. Jangan lupa ini adalah RH Channel yang secara tradisional, yang secara natural terbentuk pasti lebih banyak pro PDIP dan kemudian swingnya tengah kanan sesuai dengan apa yang sering saya sampaikan. Jadi sahabat Era sekalian, kita akan lihat ya, karena baru 1.600 dan baru 1.000 untuk setuju tidak setuju Anies gabung PDIP, karena saya langsung serentak 2 ini ya pollingnya. Kita bacakan ya dari Deddy Kurnia Syah sepertinya ini. Anies dinilai potensial jadi tokoh baru PDIP usai Jokowi dipecat, sebagaimana dilansir oleh liputan6.com. Liputan6.com Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno Sidul menang 1 putaran di Pilkada Jakarta 2024. Kemenangan ini dipastikan setelah kandidat lainnya tidak menggugat hasil Pilkada Jakarta 2024 ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Pramono Anung Rano Karno dipastikan bakal menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta terpilih 2024-2029. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Deddy Kurniasyah menegaskan ada peran mantan gubernur Jakarta Anies Baswedan dalam kemenangan yang diraih Pramono Rano di Pilkada Jakarta 2024. Menurut Deddy, Anies bakal memperoleh panggung politik baru dari Pramono Rano maupun PDI Perjuangan. Anies juga dipandang potensial menjadi tokoh baru di PDIP usai Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipecat dari keanggotaan. Peran Anies dalam pemenangan Pramono Rano memang ada dan Anies potensial akan menjadi tokoh baru dalam eskalasi politik PDIP pasca Jokowi tidak lagi berada di PDIP, kata Deddy kepada liputan6.com. Tidak hanya itu, peluang Anies masuk bursa calon presiden capres untuk Pilpres 2029 dinilai cukup kuat. Oleh sebab itu, guna menyongsong Pilpres 2029, Anies disebut perlu menjaga ketokohannya. Peluang Anies masuk bursa capres di 2029 bisa kembali menguat, utamanya jika Anies berhasil menjaga ketokohannya selama 5 tahun mendatang, ucap Deddy. Deddy menyatakan dalam situasi seperti ini secara politik Presiden Prabowo Subianto tidak terlalu khawatir dengan melesatnya peluang ketokohan Anies. Menurut Deddy, kekhawatiran justru datang dari Jokowi, sebab sang putra Gibran Raka Buming Raka bakal terancam popularitasnya di Pilpres 2029 untuk menghadapi Anies. Gibran sih bukan kelas Anies sebenarnya. Kalau Gibran bisa jadi wakil presiden karena politik Indonesia yang sakit ya. Justru kekhawatiran itu bisa saja ada di Jokowi karena jika Anies berhasil mendapat pertemanan baru dengan PDIP dan peluang ikut Pilpres 2029 kembali terbuka, maka Gibran bisa jadi belum siap menghadapi sendirian, jelas Deddy. Oleh karena itu, Deddy menyebut bahwa peran Prabowo dalam hal ini masih amat diperlukan. Prabowo dituntut harus bisa mengimbangi kontestasi politik di tanah air hingga 5 tahun ke depan. Ya, sobat era sekalian, dan sebelumnya diberitakan ya PDIP pecat Jokowi dan keluarganya ya, keluarga yang luar biasa ya. Ini ada gambar Jokowi dan keluarganya. Jadi sobat era sekalian, saya membutuhkan lontaran Deddy Kurniasyah untuk membahas soal ini lebih lanjut ya. Anies PDIP, Anies Nasdem ya. Mana yang Anda pilih? Itu satu. Kalau Gerindra rasanya tidak mungkin. Nah sekarang kalau Anies direkrut di salah satu partai tersebut, maka pastilah kebutuhannya untuk 2029. Kalau mau jujur, tidak ada tokoh yang lebih moncer dari Anies hari ini. Kalau Prabowo kemudian menjadi presiden, ya tentu ada catatan dalam pemilihannya. Kita tidak pernah melihat kampanyenya luar biasa besar dan lain sebagainya, tetapi toh terpilih. Ya itulah. Kalau yang bergerak itu adalah the invisible hand. Oke? Itu satu sisi. Karena itu kalau kita bicara ketokohan, ya panggung publik, panggung politiknya, maka Anies adalah tokoh yang paling terdepan hari ini. Walaupun dia tidak punya jabatan politik. Orang suka mendengarkan Prabowo karena dia presiden tentunya. Tapi orang mendengarkan Anies tentu karena dia punya magnet tersendiri, walaupun dia saat ini tidak memiliki jabatan politik apapun alias gelandangan politik sebagaimana sering dituduhkan. Saya Refli Harun juga dibilang gelandangan politik ya. Nah, karena itu saudara sekalian, tapi dilemanya ada di Anies hari ini. Apa dilema Anies? Dilema Anies itu adalah antara membentuk partai politik atau menunggu partai politik yang ingin melamarnya sebagai pengurus teras partai politik atau bahkan ketua umum partai politik. Jadi pasca pilkada Jakarta ini ya ada dua partai yang kemudian punya peluang untuk memberikan karpet merah kepada Anies Baswedan. Satu dari Nasdem, dua dari PDIP. Bedanya adalah dengan PDIP Anies belum punya akses langsung ke Megawati Soekarno Putri. Anies
belum pernah bertemu dengan Megawati. Tetapi kalau Nasdem dengan Surya Paloh bertemu berkali-kali. Oke? Jangan lupa Sobat Era sekalian, Surya Paloh kelahiran 51, Megawati kelahiran 47. Dari sisi usia, Megawati 4 tahun lebih tua dibandingkan Surya Paloh. Tetapi keduanya tokoh senior yang karena hukum alam pasti akan step down. Bayangkan sekarang Megawati Soekarno Putri tahun ini nanti akan menjadi 76 tahun usianya tahun depan. Karena kelahiran tahun 49. Jadi akan menjadi 75 tahun. Menjadi 78 tahun usianya. Kelahiran 47, 2005 ya. Jadi akan menjadi 78 tahun usianya. Sementara Surya Paloh akan menjadi, karena kelahiran 51 akan menjadi 74 tahun. 74 dan 78 tahun. Sementara the second layer mereka tidak begitu kuat-kuat amat. Ya, Puan Maharani kuat bukan karena pesona pribadinya, ini saya frankly speaking ya, tetapi lebih pada karena dia putri Megawati dan dia punya jabatan politik yang diperoleh dengan mudah kalau di PDIP ya, karena PDIP adalah partai besar. Surya Paloh malah belum terlihat Prananda Paloh sebagai tokoh yang juga sentral penting di Republik ini. Ya kalau berpengaruh di partai wajar lah karena ada Paloh di belakangnya, sama seperti Puan. Tapi untuk ke publik ya, magnet publik, saya kira mereka belum sekelas Anies Baswedan. Wah nanti marah langsung Puan Maharani. Saya ini ketua DPR, it's okay gak apa-apa. Saya frankly speaking kalau mau ya adu aja. Adu pidato ya kan. Adu kepintaran dan lain sebagainya. Kan terlihat kan. Siapa yang memiliki konsep, siapa yang memiliki determinasi dan lain sebagainya. Nah karena itu PDIP membutuhkan tokoh seperti itu dan juga Nasdem. Menurut saya ini dalam benak saya yang sok tahu ya inilah yang membuat Anies kemudian ragu untuk membentuk partai politik sendiri. Padahal saya mengatakan kalau Anies mau membentuk partai politik nggak usah berpikir soal uang. Partisipasi akan tinggi. Semua orang pasti ingin menjadi anggota partai politik tersebut, bukan semua orang ya. Akan banyak sekali orang yang mau menjadi anggota dan pengurusnya. Bahkan menyediakan ruang-ruang kantor untuk menjadi pengurus kalau Anies mau membentuk partai politik. Tapi the problem is kalau dia membentuk partai politik dan di luar dari 8 partai politik yang hari ini berkuasa di DPR, maka bisa jadi jalan untuk mendapatkan nominasi di Pilpres makin jauh. Karena pemegang palu adalah 8 partai partai politik di DPR dan 7 diantaranya berkoalisi. Hanya 1 yang kemudian yang belum berkoalisi dan itu pun tidak menunjukkan sebuah sikap oposisi yang kuat. Misalnya, kalau presidensial threshold itu masih diterapkan, ya susah. Hanya 8 partai politik itu saja yang kemudian bisa menominasikan calon-calon presiden. Dan sepotensial apapun dalam konteks pilkada DKI misalnya. Anies tidak dicalonkan. Padahal kalau Anies dicalonkan sudah bisa dibilang 90% bakal menang. Pramono saja menang, apalagi Anies Rano Karno misalnya. Tapi itu pun tidak dicalonkan. Jadi orang yang potensial justru tidak dicalonkan. Karena itu Sobat Era sekalian, mungkin inilah yang menyebabkan kegalauan Anies. Sehingga ya lamat-lamat saya dengar yang mau dibentuk bukan partai politik tetapi ormas. Nah saya tahu ormas ini ya nanti akan bermimikri menjadi partai politik juga ketika memang tidak ada partai politik yang akhirnya mau mengendorse dia. Jadi dia melakukan langkah 2 kaki karena konstelasi politik itu membuat dia tidak berada dalam posisi yang menguntungkan di 2029. Karena 2029 itu sudah dibajak oleh 8 partai politik yang ada di Senayan hari ini, yaitu partai PDI Perjuangan sendiri sebagai partai terbesar, kemudian Golkar sebagai nomor 2, Gerindra nomor 3, kemudian Nasdem nomor 4, PKB nomor 5, kemudian PKS nomor 6,
PAN nomor 7 dan Demokrat nomor 8. Ini 8 partai inilah. Nah, fufu fafa ya. Jangan bangga dulu. Kalau kita melihat penguasaan terhadap partai politik, belum tentu dia bisa akan mendapatkan tiket semudah yang diperkirakan. Ya, saat ini kelihatannya Golkar yang akan membackup dia, tapi belum tentu juga. Karena Golkar bisa jadi tunduk di bawah kekuasaan Prabowo Subianto juga, orang seperti Bahlil. Apalagi dia menjadi menterinya Prabowo. Satu-satunya tempat bersandar fufu fafa hanyalah Golkar yang paling mungkin. PDIP enggak mungkin. Jadi jangan salah juga bro. Fufu fafa belum tentu juga potensial. Ya. Jadi kalau misalnya kesehatan Prabowo paripurna, ya tidak akan ada lawan Prabowo di 2029 kecuali dia kesehatannya tidak paripurna. Dia tidak lagi nyalon. Tapi kalau dia nyalon dengan membuang fufu fafa mudah sekali. Jadi kalau misalnya orang yang mendukung fufu fafa mengatakan bahwa dia akan menjadi tokoh potensial, bullshit. Kalau tidak ada partai politik yang akan menyanggahnya. Kalau Prabowo mengatakan tidak buat fufu fafa, selesai. Tapi kalau Prabowo mengatakan iya terhadap fufu fafa, ya jadi dia. Itulah politik kita yang masih feodal, masih bergantung kepada siapa pemegang kekuasaan atau primus inter pares. Saya rasa ke depan, saudara sekalian, makin lama pengaruh Jokowi akan makin melemah seiring dengan waktu ya. Tapi sekarang kelihatan masih kuat. Makin lama makin melemah. Dukungan konglomerat dan lain sebagainya pasti akan ke presiden yang terpilih. Itu pragmatisme di kalangan bisnis biasa seperti itu. Sekarang masih karena masih ada pengaruhnya, tetapi nanti lambat laun. Nah, maka sekarang pertanyaannya adalah bergantung Prabowo Subianto. Apakah Prabowo akan menjadi tokoh yang fair atau tokoh yang tidak fair? Kalau dia menjadi tokoh yang tidak fair, maka dia akan menjaga kesehatannya luar biasa untuk kemudian for the second term of office. Kendati usianya nanti pada tahun 2029 sudah 78 tahun, dia nggak akan peduli, ya. Ya, he doesn't care mengenai usianya yang 78 tahun. Sepanjang dia masih kuat dan paripurna, dia pengen jadi presiden lagi. Itu watak manusia. Ya. Tetapi kalau dari awal dalam hati terdalamnya saya hanya ingin satu periode, maka ada apa istilahnya? Ada angin segar bagi yang namanya kompetisi politik yang lebih sehat ke depan. Apalagi kemudian dia mengeluarkan sebuah kebijakan untuk misalnya menghapuskan threshold, presidensial threshold. Dan kemudian juga membuka ruang kompetisi politik melalui perubahan undang-undang politik ke depannya. Kalau itu terjadi, ya ada harapan. Tapi kalau enggak, orang tanya 2034 baru tanya. 2029 masih Prabowo lagi, 2034. Keburu tua semua kita. Anies Baswedan akan menjadi 65 tahun sudah usianya. Sorry. Ya 65 tahun kalau 2034. Ya kan? Jadi udah termasuk tua juga. Padahal the golden age-nya seorang pemimpin itu ya between 50 ke 60 tahun. Ya, Jokowi ya was there, kemudian SBY was there, ya kan? Amin Rais juga dan lain sebagainya. Megawati bahkan lebih muda lagi, tetapi ketika dia menjadi presiden pada tahun 2021 usianya juga sudah 50-an. Jadi saudara sekalian, sekali lagi ya, kegalauan Anies ini wajar karena kompetisi politik kita tertutup. Kayaknya demokratis padahal tidak. Bayangkan 8 partai itu 7 sudah dikuasai oleh Prabowo Subianto. Jadi Prabowo bergantung apakah dia ingin jadi presiden lagi atau tidak. Tapi orang sekitarnya pasti mengatakan, Pak, Bapak nyalonkan lagi, rakyat pasti menginginkan dan lain sebagainya. Dan kartel politik bekerja, nggak ada kompetisi politik. Kalau tidak ada kompetisi politik ya namanya bohong-bohongan aja. Dan Prabowo Subianto tidak akan melakukan reformasi di tubuh kepolisian, di tubuh TNI, di tubuh aparatus pemerintahan kalau dia ingin mencalonkan lagi. Karena apa? Karena dia tetap akan mengandalkan jaringan
ASN ini, state apparatus baik sipil maupun militer untuk memenangkan pertarungannya. Politik kita begitulah ya. Ya, hanya orang yang berada di luar pemerintahan seperti saya yang mau dan berani membicarakannya. Tapi kalau Anda berada dalam circle pemerintah, nonsen Anda bicara seperti ini. Kecuali Anda mau keluar dari circle tersebut. Jadi tidak akan ada objektivitas lagi ketika Anda berada di circle pemerintahan. Nah, itulah sebabnya sobat RS sekalian, saya selalu mengatakan saya menjadi bagian dari oposisi selama 5 tahun ke depan biar masih bisa bicara. Anda mengatakan ya kita di dalam, karena di dalam kita bisa mengubah. Bullshit. Yang bisa Anda ubah hanya hal-hal yang kecil saja, tapi hal besar yang menyangkut sebuah piramida kekuasaan ya, itu tidak akan Anda bisa ubah kecuali pemimpinnya mau mengubahnya. Nah, untuk membuat pemimpin itu berubah, tidak dari dalam, tetapi serangan-serangan dari luar yang kuat, dahsyat, untuk mengingatkan kepada pemimpin bahwa negeri ini dimerdekakan bukan untuk sekelompok atau segelintir orang, tapi untuk kita bersama. Dan politik elektoral kita tidak diabadikan untuk kepentingan segelintir orang, apalagi satu orang, tetapi semua orang. Kalau Anda layak, ya harusnya Anda bisa berkompetisi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Tapi yang sekarang terjadi, yang tidak layak bisa berkompetisi, yang layak disingkirkan, kan kacau.